Belakangan ini sering ramai diperbincangkan oleh orang-orang mengenai perubahan kurikulum dari kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka. Sebelumnya, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai kurikulum itu sendiri. Kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Lantas mengapa kurikulum selalu mengalami perubahan? Dari mulai KTSP, kemudian menjadi kurikulum 2013, dan sekarang ada kurikulum terbaru yaitu kurikulum Merdeka. Perubahan kurikulum itu terjadi atas dasar beberapa alasan. Yang pertama, agar sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, agar dapat menyiapkan generasi visioner. Dan keempat, agar dapat menciptakan inovasi terbaru dalam dunia pendidikan. Sedangkan jika kita melihat kondisi saat ini, yaitu terjadinya perubahan iklim global, teknologi digital yang semakin berkembang dengan pesat, adanya industri multinasional, dan transformasi kebudayaan. Contoh sederhananya, pada zaman dulu kita hanya mengenal buku dalam bentuk fisik saja, tetapi pada zaman sekarang sudah bermunculan buku-buku elektrik yang dapat kita akses dengan mudah di internet. Selain itu, perubahan pun terjadi pada cita-cita yang diinginkan oleh peserta didik. Jika zaman dulu peserta didik hanya mencita-citakan ingin menjadi seorang guru, polisi, dokter, dan TNI, tetapi pada zaman sekarang sudah muncul cita-cita baru seperti ingin menjadi seorang gamer, YouTuber, atau pengembang apps. Ternyata perubahan-perubahan itu menyadarkan kita bahwa masa lalu, masa kini, dan masa depan itu selalu berbeda, akan selalu ada perubahan dari setiap zamannya. Oleh sebab itu, dengan adanya perubahan-perubahan tersebut, maka kurikulum harus terus diperbaharui sesuai dengan kebutuhan murid dan perkembangan zaman. Nah, dalam kurikulum Merdeka terdapat istilah P5. P5 itu adalah proyek penguatan profil Pancasila yang bertujuan untuk mengamati dan menemukan solusi terhadap permasalahan di sekitar menggunakan 5 aspek utama, yaitu potensi diri, pemberdayaan diri, peningkatan diri, pemahaman diri, serta peran sosial. Nah, dalam P5 itu ada beberapa tema yang dapat diambil oleh satuan pendidikan. Yang pertama ada gaya hidup berkelanjutan, kedua ada kearifan lokal, ketiga ada berkebinekaan tunggal ika, yang keempat ada suara demokrasi, yang kelima ada rekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, dan terakhir ada kewirausahaan. Oleh sebab itu, 3 pilar pendidikan yaitu orang tua, masyarakat, dan sekolah harus bekerja sama agar dapat mewujudkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik serta perkembangan zaman. Oleh sebab itu, mari kita bersama-sama menjadi bagian dari perubahan yang ke arah positif khususnya di dunia pendidikan. Tetap semangat untuk kita semua.